kondisi komputer ya. Terima kasih Pak Rizal. Tapi udah sampai sini nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Jadi kalau di Collapse itu dia caranya kayak gini nih. Jadi ini kita nulis aplikasinya, write files pakai perintah ini untuk nulis aplikasi. Lalu ini, jadi tapi installnya juga agak beda tuh. Installnya itu dia kalau di Google Collapse tuh pakai .pip install Minky Streamlit, yang ini yang dipakai, jadi nggak didokumentasi. Kalau di dokumentasi itu pakai yang tadi itu, ya. Jadi kalau di sini ya menyesuaikan. Tapi enggak apa-apa, sama aja ya. Jadi kita install dulu install Streamlit. Kopas aja. Wing. Ini hasil recordingnya kesimpan di mana ya? Oke, sudah. Kemudian kita lihat lagi tadi. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ya, sebenarnya kalau mau aman, kita bikinnya di Python atau di Visual Studio Code. Nanti baru file ini kita deploy langsung. Tapi karena kita di Google Colab di sini, jadi ada ini perintah write apps.py. Ini bebas namanya. Lalu kita di dalamnya kita import. Kita sudah bisa pakai karena sudah diimport. Lalu di sini kita bisa gini-gini lah, hello world atau selamat datang di data Science 2023 ini ya. Kayak gini dulu nih. Kalau kita jalankan perintah ini, dia akan menulis file apps.py di sini. Nah, ini nih. Sebenarnya kita juga bisa melakukan edit di sini, enggak masalah ya. Jadi ini banyak mungkin yang belum tahu bahwa si Python itu bisa ditulis juga di luar. Di luar, jadi nggak di dalam shell. Kita bisa bikin script di luar, lalu kita nggak kita panggil melalui shell yang ada di Google Colabs gitu. Nah, oke, sudah kita tulis, coba kita jalankan dulu ya. Cara jalankannya gimana? Di sini kita lihat lagi. Nah, ini install local tunnel. Nah, ini kita install dulu local tunnel. Karena di Google Colab sekali lagi, kalau di komputer kita nggak perlu. Sudah diinstal local tunnelnya, berikutnya kita jalankan. Cuing. Tutup dulu ini. Tekankan. Sudah katanya. Baru kita jalankan ini. Oke. Thread. Public IP. Oh, harus masukin public IP ya. Sebentar dulu. Harusnya sih ini apa ya? Error. Endpoint-nya. Log. Oh, ini. Network URL. Copy.
Jadi untuk ngejalanin lihat hasilnya karena kita nggak punya server, jadi kita pakai Streamlit ya. Nah, kita lihat dulu ini. Ada di sini. Nah, Streamlit ini bagusnya kita bisa deploy langsung ke reponya Streamlit ya kalau kita punya akun di sana. Jadi kita project-project itu kita bisa deploy ke situ atau kita pakai hosting sendiri juga bisa. Cuma kalau contoh yang sekarang karena kita di Google Drive, coba ini aksesnya ini lama ya. Ya, memang ada yang keliru ini. Sepertinya bukan ini. Mana app? Nah, ini. Oh, oh, sebentar. Ini berarti agak salah ya. Ini katanya tambahin yang ini ya harus baca-baca dokumentasi ya, ada kalanya ya. Ini copy. Ini lalu CURL IPv4 ichanhanzip.com Carl dan apa tadi IPv4 ichanhazip.com. Nah, kayak gini katanya. Oke. Oh, ini buat dapatin IP public yang di generate di komputer kita. Copy, ini buka lagi yang tadi, tunnel webnya. Masukin. Copy. Submit. Nah, ini harusnya jalan. Oke, nah ini kan selamat datang di pelatihan data science. Nah, Streamlit ini sebenarnya kalau kita rubah-rubah 2003 di Makassar, dia auto refresh gitu. Coba ya. Oh, ini kok nggak auto refresh? Mungkin karena pakai tunnel kita ya. Jadi kalau nggak di Google Drive, di Google Collapse itu dia kita ngerubah itu dia langsung berubah ininya filenya ini. Ini nggak berubah. Nah, jadi aplikasi kita nanti deploy-nya model itu di sini nih di Streamlit ini. Ini hello world-nya coba rerun. Nggak bisa. Nah, kelemahannya kalau di Google Collapse kayak gini ya, nanti kita coba pas luring itu harusnya udah di komputer masing-masing kalau mau di deploy. Tapi nggak apa-apa. Ini local host-nya sudah jadi. Sekarang coba kita buat interface ya untuk tampilannya. Oke, cara bikin Aduh, lama ini nunggu. Stop dulu. Stop. Oke. Kita bikin interface-nya. Jadi kita kerjanya itu sebenarnya di file ini ya. File ini nih. Saya kurang nyaman sih kerja di sini. Coba ya kalau di ini kita kopas aja ya. Cuma nulisnya di ini aja dulu. Nah, enaknya gimana nih? Alright, selamat datang di pelatihan. Oh, tulis aja di sini dulu ya. Sebentar. Kita bikin di sini aja ya. Interface create model.
import 10 ini, import 6 sampai SNP, import pixel, lalu kita import Streamlit AST. Nah, ini kita akan buat aplikasi interface-nya untuk ngebaca model yang tadi pakai, terus kita deploy ke Streamlit. Tadi udah bisa ya yang ini ya, Hello World-nya udah jalan yang ini. Nanti kita deploy kayak gini ke sini gitu. Nah, caranya adalah pertama sebenarnya ini kita kopas aja yang ini nih. Yang mana sebentar. Yang model tadi itu. Nah, ini nih. Ini sebenarnya kita kopas aja dari sini. Ini dulu ya cara ngelotnya. Jadi kita load aplikasinya itu. Simple kok ininya. Lalu kita bikin fungsi Python dev diabetes prediction input data ya, karena nanti dari input data rencananya. Nah, ini isinya tidak usah bikin, kita kan punya ini tadi yang ini nih. Nah, ini aja kita copy dari sini sampai habis, copy. Cuma kita masukkan aja ke dalam, bedanya di Streamlit itu di script kita masukkan ke dalam Python. Nih ya. Jeleknya ini kalau Python itu kalau beda kenapa error? Bentar ya. Masa ngetik satu-satu? Kalau Python itu yang jeleknya itu ada white space-nya, itu bikin jengkel tuh, ada kalanya suka error. Dev. Oh, tuh kan? Ya, white space sudah tidak error. Nah, kita bungkus ke dalam fungsi ini yang tadi yang kita punya. Lalu kita bikin mainnya. Yang ini ya. Ini untuk kita tulis, kita bikin variabel-variabel yang berhubungan dengan Streamlit-nya, dengan interface Streamlit-nya. Kalau di dokumentasinya, berarti kan kita butuh documentation. Ini kalau lupa lihat di sini bisa. Ya, ada documentation. Tutorial apa ya? Oh, bukan. Nah, ini nih ST title. Biasanya dia ada paling. Oke. ST title. ST button. Oke. Nah, ini kita bikin. ST detail aplikasi diabetes ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kan yang kita input itu adalah variabel ini kan, variabel apa sih ini? Ada 8 inilah. Nah, itu ini dia semua itu. Nah, ini nih. Bentar, saya copy dulu biar nggak repot. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Kita cut. Taruh di sini. Inputan user. Doing. Ini nanti sesuaikan dengan tugas Bapak Ibu yang dari Bu Novi. Bisa pakai apa namanya itu. Yang penting udah tahu target out ininya kan. Nah, sekarang kita go. Streamlit data input. Oh, ini. Streamlit data input. Nah, oh gini. Set text input. Nah, kalau lupa tinggal pakai ini aja. Ya kan? Jadi kita pakai yang ini. Ini ya dokumentasinya saya pakai dari Streamlit ini ya. Jadi ya Pak Ibu nanti tinggal nyesuaiin aja. Text input dia di sini berarti masukkan ya. Pregnant yes. Ini kita nggak tahu apa tapi pokoknya dia gitu. Input inilah maksudnya. Terus yang kedua ini sama kita kasih ini kok error ini? Kurang sama dengan itu kan mungkin Pak sebelum ST. Enggak sih. Oh iya. Iya ya. Kayaknya yang bawah pakai sama dengan nih. Yang atas. Iya 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 iya. Iya, kan ini dokumentasinya juga udah sama dengan nih. Ini yang tadi ya. Jadi ini untuk nyimpan navigasi yang sama dengan ada. Nah, terima kasih Pak. Saya dari tadi sebenarnya agak ini saya ngomong sendiri. Alhamdulillah ada yang nyimak. Nah, ini Siap, sama siap Pak. Kopas aja ya Bapak. Ada Pak disimak terus. Iya iya iya. Canda Pak. Ini berarti kan blood. Ini sama ya. Jadi ini sebenarnya tampilannya kayak gini nanti Bapak Ibu. Tampilannya kayak gini nih. Nih. Jadi nanti dia akan input kayak gini nih. Kalau di ininya dokumentasinya. Ya, sekarang kita akan buat yang ini itu. Ini yes. Yang ini yang aku paham insulin aja ini. Pak, insulin kan berarti tingkat insulin gitu ya. Insulinnya berapa? Nah, ini juga BMI ini kan berarti kan BMI input. Ini aja ya, kalau kita nggak tahu kasih aja gitu. Input values gitu. Oke. Glukosanya belum, Pak. Apanya? Yang nomor 2, glukosa belum dirubah. 3, 4, 5. Masukannya yang di kanan. Glukosa. Oh ini ya belum dirubah. Nah, oke ya. Jadi kurang lebih nanti tampilannya harusnya sih jadi kayak gini nih, memasukkan gini gitu. Nah, sekarang kita bikin variabel untuk nampungnya yang tadi itu untuk memprediksinya diagnosis. Nah, kita bikin ini simple ya, if st
button. Langsung saja di sini. Diabetes test result. Ini Bapak Ibu dari jurusan selain dari RPL kan, atau ada yang dari yang lain? Diagnosis. Nah, ini berarti kita mengambil dari sini fungsi ini, fungsi input ini, diabetes prediction, lalu kita tampung semua di sini. Ditampung ini, array ini. Satu, mau diketik satu-satu juga boleh, tapi kopas aja Bapak Ibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ya. Nah, ini sudah kita tampung. Lalu kita tampilkan hasilnya. Streamlit sukses. Ya, ini berarti. Tinggal kita bikin file mainnya ya. Jadi kita bikin file mainnya itu, sebentar aku lupa. Nah, file main streamlit. Hello world. Streamlit. Nah, ini file mainnya. Jadi kan kalau udah yang Bapak Ibu belajar Java atau apa itu ada yang namanya file main. Ya, di Python, di Java itu public static void main. Bahasa pemrograman beda-beda ya. Nah, ini kita pakai yang kopas saja yang di sini nih. Nah, ini ganti main, bukan run. If name sama dengan main, kok error ya? Sebentar. Kurang tab sepertinya itu, Pak. Oh, kurang ke sini ya. Iya. Malasnya ini kalau kopas itu udah. Bahaya juga ke Python itu kan sensitif ya. Nah, ini udah nih Pak. Jadi script ini sebenarnya kita cut aja. Kita cut ya. Control X. Sorry. Aduh. Control X, kita cut, kita taruh di sini. Sini nih. Kita timpa aja yang kita bikin tadi. Kan kita sudah punya ini tadi itu. Save. Jadi dia akan baca yang APY ini. Nah, kalau di Streamlit yang biasa itu dia apa namanya? Langsung dipanggil. Jadi dia langsung nama apa? Streamlit run nama filenya gitu di Python. Kalau sudah install, jadi nggak aneh-aneh kayak gini. Cuma karena di sini aja nih kasus yang di sini, jadi kita ngikutin yang ini. Jadi kita override lagi di sini. Jangan override ya. Ini tidak usah, berarti langsung kita jalankan yang lokal tunnel ini dari sini ya. Ini jangan dijalankan ya. Kalau ini jalankan lagi, nanti dia timpa lagi nih file yang sudah kita buat tadi itu. Jadi yang dijalankan yang ini saja. Kalau saya sudah diinstal, lalu ini wing. Ya, sudah diinstal. Kita buka. Tunnelnya ini aplikasi. Sekali lagi ya, ini tidak repot seperti ini ya kalau di
submit. Nah, harusnya sih mudah-mudahan nggak ada error. Nah, ini ada sesuatu nih. Error kah atau masih loading, kurang tahu. Kita tunggu ya. Lama. Oh, di refresh dulu. Nah, ini sepertinya ada error. Kita cek dulu errornya di log. Aduh, repotnya ini. Bentar ya, ini ada error app.py. App-nya sudah. Coba kita balikan dulu ya. Saya ke Ctrl X. Kalau dijalankan di sini, coba. Kalau jalankan di sini apa yang terjadi? Nggak bisa karena dia harus di sebentar ya. Ini yang repot itu kalau tidak ada error dan tidak jalan kodenya. Oh, oke. Oke. Salah. Ini saya cut, Ctrl X. Saya pindahkan ke sini. Shred. Loh. Oke, gini. Hapus ini. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Harusnya dalamannya ini sudah berisi ini. Sama aja kan? Nah, lalu kita install local tunnel. Jalankan ini. Kok lama? Pak nanya, Ya, sambil tanya apa Pak? semisal file apa save-nya hasil trainingnya itu kita simpan di lokal, di komputer lokal, terus kita buat aplikasinya di Python, Python langsung bukan Google Colab, itu jadi ya Pak? Jadi yang kita perlu hanya hanya file save trainingnya itu. Iya Pak, cuma satu file ini, jadi dua file berarti ya. File ini sama file ini nih. Ini mana tadi? Trainet model ini. Ini dijadiin satu folder, lalu kita bisa running. Nah ini agak lama ternyata. Ntar ya, abis ini kita demokan ya Pak. Ini karena Google Colab saja nih ribet kayak gini nih.
Harusnya enggak, biasa saya enggak. Nah, ini harusnya jalan ya. Jalan dong. Ayo jalan. Ini enggak keluar, saya bingung ini kalau enggak keluar. Sorry Pak Rizal, itu dari title-nya aja belum ganti ya Pak ya? Masih Iya, app Streamlit. Itu coba Pak, sorry Pak, ke yang Google Collapse-nya. Itu, sorry ke atas Pak. Itu if yang double underscores, itu harusnya di luar function main atau di dalam function main ya Pak ya? yang mana? Yang if ini Pak, if double underscores name sama dengan 2, yang if paling bawah itu Pak. Oh Nah iya, itu pasti harusnya di di luar dalam nih, di function luar. main atau di luar ya Pak? Di Di luar luar ini harusnya. harusnya. Oh Iya, iya, iya. ini jangan-jangan nih, sorry. Ini gara-gara Kopas nih. Iya betul Pak, betul Pak. Thank you. Bapak Python ya? Oh bukan Pak, saya sidik Pak. Ya benar kayaknya ini Pak, ya benar. Iya. Ini tadi Oh, coba nyari di Google, kayaknya pada kayak gitu. iya, Coba ini mungkin kita Pak. kopas dari luar tadi sih ya. Soalnya saya udah malas ngetik-ngetik itu. Jadi, ya ini harusnya nih, coba kita ulang lagi ya. Iya ya Pak. Nah, kita ulang lagi. Ini kita tulis lagi. Tunggu. Dia lagi nulis nih. Itu Iya, yang iya, bawah benar. di stop dulu apa ya Pak ya? Itu yang bawah kayaknya masih running tadi. Nah itu di Iya, stop. iya, benar. Ini hapus aja. Jangan dihapus nih, soalnya tulisannya aneh. Iya. Stop maksudnya Pak, bukan dihapus. Udah. Oke, ini jalan kita. Nah, ini harusnya udah jalan nih. Wing. Iya, dia harusnya di luar. Itu kan fungsi utama, masa di dalam metode. Tapi kalau di Python kan errornya kelihatan, Pak. Kalau di itunya langsung ya Pak ya? Di lokal Iya, gitu ya Pak? loh. Nah, Nah, Alhamdulillah. benar. Iya, terima kasih, Pak. Siapa, Pak? Siapa ini? Sidik Pak. Pak Sidik ya. Nah, ini udah jadi ya. Jadi tadi itu ada kesalahan teknis, harusnya yang ini function utamanya itu mainnya itu dia itu di luar. Kalau di sini kan iya, tadi dia di dalam sini. Jadi dianggapnya bagian dari sini. Jadi nge-looping terus dia gitu. Nah, ini ya. Kalau ini udah jadi kayak gini tinggal di modif sih, ganti nama, cari. Coba kita tes dengan data yang tadi ya. Oh, ntar. Tadi kita punya data di sini 118565 1. Ini sebenarnya nggak harus sama persis ya, karena namanya juga machine learning kan, dia kan sudah belajar dengan data yang sudah ada kan. Insulin itu 0,25. 24,7 misalnya ya. Kemudian 0,35. Misalnya 80 tahun, 7 tahun. Tek. Nah ini. Ini harus dicek di log. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Coba kita lihat di sini lognya. Ini ya harusnya kayak gini nih, ada lognya ini nih. Kan ada yang error. Kita baca. Warning. Tadi features names. Oh, sebentar. Does not valid feature name. Ada kok.
Hmm. Bentar ya, ini sudah jadi deploy-nya, cuma ada kesalahan variabel. Ntar kita cek dulu. Oke. Hmm. Oh. Jika load open betul RP5 def data URL input data udah benar resep prediction pada predict kopas jadi nggak mungkin salah di sini. If search button ya search result ini Pak, ya Allah, gara-gara salah ketik kok dia karena nama variabel jadi nggak terdeteksi error. Oh, sorry kita ulangi lagi. Simpan, build lagi ya. Harusnya sih kalau Streamlit itu dia langsung auto ini ya, tapi kita coba build lagi. Ini sudah saya rubah. Ini yang kok belum berubah. Nah, save. Right. Oh, masih jalan, sorry. Lupa. Right lagi. Oke. Oke. 185 1185 650 25,6 0,35131. Nah, harusnya bisa nih. Nah, hasilnya none. Kok hasilnya non? Sebentar. Ini gara-gara pengaruh coba kita input data lain ya. Refresh.
Ini aja deh. 10. Satu 5. 0, 0. 0. Ya 5,3. Walaupun masuk ke jam 4. Jalan-jalan. Nah, tinggal hasilnya nih yang salah nih. Bentar ya. Log. Once user warning is the. Oke, cek lagi ya. Ini soalnya gara-gara aku tadi kopas-kopas dari atas. Jadi dia ada namespace ini kelemahannya Python gitu. Cek lagi. Ini sudah diabetes. Prediction. Maaf Pak Rizal, itu kalau dari inputan user masih teks itu ngaruh nggak ya Pak ya? Mungkin Apanya? kan kalau inputan dari user itu kan st.text input itu ngaruh nggak? Atau harus berupa number gitu, harus di convert dulu atau nggak perlu ya Pak ya? Harusnya sih nggak perlu, tapi Nggak bisa perlu ya Pak ya? jadi ya. Harusnya nggak perlu. Karena Streamlit itu kan yang dilempar itu kan sebenarnya sudah ini ya. Ya, maksud Bapak ini jadi harus dicari ininya kan kayak tipe data number gitu kan? Iya, mungkin. Tapi kalau misalnya mungkin enggak, ini berarti bukan itu ya Pak ya? Harusnya sih enggak, tapi bisa Enggak ya? jadi. Tapi harusnya enggak, karena dulu saya pernah bikin nggak pakai, maksudnya kayak bikin operasi perkalian gitu, dia Oh iya ya. bisa baca angkanya gitu. Oke Jadi Pak. Berarti harusnya harusnya nggak bukan. ngaruh mungkin Pak. Kayaknya yang tadi ini yang masalah ini nih, dev ini. David, oh iya. Ya, coba satu kali lagi ya. Soalnya penasaran nih saya. Tuh. Sama Pak, saya juga penasaran. Udah jadi nih, tinggal masalah, nah itu kan makanya jangan copy paste. Copy paste aja tadi. Nah, ini tinggal masalah deploy sih, ini masalah deploy. Kalau data tadi kan sudah kita uji, udah keluar. Oke, ini sudah. Ini malah nggak jalan. Log. Udah kok jalan. Oh, loading berarti. Coba. Saya kita pakai tunnel ini riskan juga sih sebenarnya ini. Ya tadi saya mau nyobain yang install ini di lokal biar bisa nunjukin. Ya apalah udah terlanjur.
Ini tinggal masalah deploy ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa nanti kita cek satu-satu errornya ini. Nah, sekarang lemot internet saya. Sebenarnya tadi itu kalau udah sesuai dengan yang di sini, sama aja sebenarnya kan ini sudah kita bisa print ini kan. Nah, labelnya tadi aja sebenarnya ngeluarin labelnya. Cuma mungkin dari sininya itu ada yang kayak kopasnya sepertinya ada yang terlalu maju begitu. Oh, ini nggak kesimpan malah ini. Ya, ini nggak kesimpan nih berarti gagal ini. Bentar. Ini tidak kesimpan. Nah kan, nggak kesimpan. Bentar, 2, 3. Stop dulu, stop. 3, 4. Oke, ini masalah ini deh kayaknya. Oh. Salah ini. Ini jangan print ini, print nggak di-detect ini. Ini return harusnya. Streamlit itu kan ngembaliin nilai ini ya, diagnosis. Ini harusnya return. Nah, ini baru benar. Wing. Sorry. Saya pikir masih di ini ada yang disesuaikan. Karena ini return, jadi kita kan ngambil kembali balikin nilai. Jadi kita harus bukan di print. Kalau print kan di dalam ini. Dah, ini harusnya sudah tidak error. Tapi kita cek dulu model simpan salah di red. Simpan terakhir. Save. Sudah kita save. Kok aku simpan di situ? Sorry. Mana tadi? Nih. Return. Nah, sudah. Oke, save. Ini jangan di sini. 1, 3, 4, 5, 6. Oke. Simpan. Kita tadi simpan di sininya itu kita kasih nama model terakhir. Save. Jalanin. Sudah dijalankan. Sekarang kita lihat sudah berubah return belum? Oke, sudah berubah return, harusnya aman. Hampir saja. Terus kita deploy lagi. Jadi nanti yang disimpan cuma 2 file Bapak Ibu ya, appspy sama training model ini. Ini harusnya udah nggak error ini. Tadi masalah dia non karena dia nggak bisa balikin hasil ininya, hasil print dari Python-nya, harusnya return. Nah, sekarang malah lama tunangnya.
Internetnya melambat. Kalau Pak, kalau kita pakai inputan dari CLI aja, itu maksudnya tidak connect ke server, berarti yang kita panggil hanya trained model.sav itu ya? Ya, ini kan saya buat tadi contohnya, Pak. Ini Oh. CLI. CLI aja. Oke. Makanya ini kan yang Streamlit yang dari sini kan. Nah, jadi proses yang di atasnya itu untuk membuat file training modelnya itu. Jadi sini ya, ini kan sebenarnya modelnya. Nah, kalau kita mau ngecek modelnya itu, ini kan udah ada akurasi kan. Nah, ini kan Ya. langsung kita cek pakai ini kan, input data. Nah, tapi kalau mau ngecek modelnya disimpan dulu, lalu kita baca, tinggal dirubah di sini kan, masalah di sini. Nih, jadi kita prediknya dari model yang dari sini. Oh, oke. Cara Ya. bandingannya. Jadi Maksudnya nanti kalau ketika modelnya itu dipakai, kita tidak perlu memanggil datanya lagi kan? Hanya nggak perlu. modelnya saja itu yang kita pakai. Betul. Ini kenapa error nih saya? Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke, ini sudah harusnya ini udah tidak akan ada error lagi ya. Coba kita jalankan. Step. Nanti besok kita deploy. Ini sebenarnya menurut saya ya, yang paling enak itu Streamlit, paling gampang. Kalau lupa juga ininya. Kalau yang satu lagi yang untuk IoT itu pakai Flux. Besok kita coba yang deploy ke Flux itu dengan model yang berbeda, linear. Nanti bisa saya jelaskan yang linear atau tree. Cuma yang sekarang ini kita demokan ini yang 10.155 55 000 35,3 0,134. Nah, udah ya. Tadi masalah retro. Alhamdulillah. Nah, nanti Bapak Ibu, ini saya share. Bapak Ibu coba dulu dengan algoritma ini, pakai dengan yang data yang dari Bu Novi tadi itu. Nah, sebenarnya bisa explore lagi pakai algoritma lain. Cari aja di ini banyak. Yang penting kan cara ininya udah paham ya. Nah, sebenarnya kalau ada waktu saya demokan yang di lokal lebih enak. Cuma enggak apa karena kita dari awal sudah kolaps ya. Nanti kalau besok ada waktu atau nanti pas luring nanti kita deploy langsung di lokal komputer Bapak Ibu. Nah, itu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Lumayan ya? Bikin satu model sederhana. Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah pusing? Mungkin Pak. Pusing. Pusing Pak. Nanti kami tunggu. Iya, nggak apa-apa. Kalau pusing berarti benar tuh Bapak Ibu, berarti apa nyimak. Kalau nggak pusing baru saya yang bingung. Kok nggak pusing? Nah, nanti ini saya share, Bapak Ibu bisa pakai data yang, jangan lupa ini hasilnya juga akurasi dan lain sebagainya itu tergantung juga dari datanya ya. Dari kalau datanya masih banyak yang outlier atau belum target kelasnya itu masih berantakan, itu nanti another task lah istilahnya, itu pre-processing. Pre-processingnya itu hanya bagian di luar ini, karena kalau yang sekarang ini kan memang fokus ke untuk training sama menghasilkan satu model begitu. Besok kita coba lagi dengan algoritma lain, kita coba dengan library lain supaya nanti makin luas ya Bapak Ibu pemahamannya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya sudah jam 11, sudah tidak ada pertanyaan.
Dari saya mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama menyimak dan tadi memberikan beberapa masukan. Jadi alhamdulillah saya tidak merasa sendirilah. Jadi ada yang ngasih ada yang menyimak begitu ya. Nah ini saya share ke Bu Novi nanti sama Pak Bagus untuk file praktisnya. Silakan dioprek-oprek, diutak-atik. Nanti kita ketemu lagi besok dengan pemodelan yang lain, dengan library yang lain tentu saja. Tapi harusnya Anda sudah dapat gambaran dari sini, jadi mirip-mirip kok. Nanti mungkin kita coba dengan multi klasifikasi atau forecasting atau model-model lain yang linear regression gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ini hasil rekamannya disimpan di mana ya? Oh sini.